Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menghaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberi rahmat, taufik, hidayah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita. Pada pekan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum menjual anjing. Ya, pada hakikatnya terkait dengan memelihara anjing ada larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing itu untuk berburu, kemudian untuk menjaga ternak, atau untuk menjaga kebun, ya menjaga kebun, maka akan berkurang pahalanya setiap hari satu kirat. Kemudian sahabat ada yang bertanya, ada hadisnya tentang melayat jenazah kemudian mengantarnya sampai di kubur, maka dia mendapatkan 2 kirat. Sahabat bertanya, apa itu 1 kirat? Bagaimana besarnya 1 kirat? Nah, maka Nabi tahu 1 kirat itu sama dengan 1 gunung Uhud besarnya. Jadi narikma piara ki asu, maka 1 pahala kita 1 kirat berkurang setiap hari sebesar gunung Uhud. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali anjing itu adalah anjing untuk menjaga kebun, kemudian menjaga binatang, kemudian anjing untuk berburu. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya memelihara anjing pelacak? Ya, panjang pakai polisi ya untuk menangkap penjahat, ya maka itu dikiaskan dengan orang yang berburu penjahat. Nah, tapi yang kemudian bagaimana kalau orang memelihara anjing untuk menjaga rumah? Apakah boleh dikiaskan dengan anjing menjaga kebun? Imam Muslim berkata, ada secara khusus, dia ada bab di dalam bukunya mencatat bahwa babnya itu menyakiti tetangga hukumnya haram. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu biwa'ikahu, bahwa tidak akan masuk surga orang yang menyakiti tetangganya. Bila mana diperbolehkan memelihara anjing untuk menjaga kebun dan ternak serta untuk melacak jejak kejahatan, apakah dibolehkan juga memelihara atau menjual belikan anjing untuk keperluan tersebut? Nah, kalau tadi memelihara anjing untuk menjaga rumah, maka tidak dibenarkan, karena ada hadis lain apalagi masuk dalam rumah yang menyebutkan bahwa apabila ada orang yang memelihara anjing di rumahnya, ada anjing yang tinggal di dalam rumah dan gambar makhluk hidup di dalam rumah, maka malaikat akan tidak masuk di rumah itu. Ini kiat biasa kita ipandang entengi maka daerah gambar hidup, gambar makhluk hidup di dalam rumah ada larangannya. Ya, gambar binatang, apalagi patung binatang.
termasuk sama dengan memelihara anjing dan masuk dalam rumah, maka itu termasuk di malaikat tidak akan masuk di dalamnya. Kemudian memelihara anjing di rumah hanya untuk menjaga rumah, maka ini tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah dan tidak boleh dikiaskan. Bahkan Imam Muslim mengatakan bahwa termasuk mengganggu tetangga. Ada kemungkinannya, apalagi rapat rumah rapat ibolai nangkatoni bokai tulimoni, mengganggu tetangga. Apalagi umpamanya bikin takut, ayah mitau itu lalu ya bulana pak tuli diganggu. Bahkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gangguan-gangguan lain yang kemungkinannya banyak bisa memunculkan itu. Oleh karena itu memelihara anjing di rumah tidak terkait, tidak sama dan tidak boleh dikiaskan dengan memelihara anjing untuk menjaga kebun, bukan menjaga rumah. Hukum menjual anjing, apalagi untuk kepentingannya pada untuk membeli anjing untuk menjaga kebun, membeli anjing untuk anjing pelacak, ya, untuk melacak kejahatan, membeli anjing untuk menjaga rumah atau membeli anjing untuk berburu. Anjing yang begini biasanya anjing yang terlatih. Nah, cara melatihnya juga bertahun-tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana seekor anjing bisa membedakan bau narkoba si bawatannya narkoba. Ini tidak sebegitu mudah untuk dilatih. Nah, setelah rumah kedai narkoba lisan natasa hanya dengan mencium baunya, karena satu kelebihannya itu tajam penciumannya. Bekas jejak orang yang sudah lama meninggalkan tempat bisa ditemukan. Ini memerlukan latihan yang lama. Dan saya kira memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana hukumnya memperjualbelikan? Ada perbedaan pendapat ulama. Para ulama mazhab Hanafi membolehkan menjual anjing untuk keperluan yang mubah seperti tadi. Keperluan yang mubah untuk anjing pelacak, kemudian untuk menjaga kebun, menjaga hewan, menjadi untuk berburu. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Maka dia Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wastinwari illa kalba saydin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang uang hasil penjualan anjing dan kucing kecuali anjing untuk berburu. Itu hadisnya masyarakat muslimin, sehingga ulama berpendapat bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk kepentingan yang mubah, yang tadi yang dibolehkan. Tapi ternyata ulama menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggapnya hadis ini lemah. Bahkan perawi hadis sendiri An-Nasa'i menyebutkan dalam riwayatnya bahwa hadis ini mungkar, hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, tapi natsiori ada Nasai, maka hadis ini dhaif. Sehingga dianggap tidak boleh dijadikan dasar bolehnya memperjualbelikan anjing. Tanggap kemudian masyarakat muslimin pendapat yang kedua menyebutkan bahwa, dan ini pendapat mayoritas ulama, umumnya ulama sependapat bahwa utamanya ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali mengharamkan uang hasil penjualan anjing berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang uang hasil penjualan anjing. Larangan menjual anjing tersebut mutlak mencakup anjing penjaga kebun, anjing pelacak, anjing penjaga hewan, anjing untuk dipakai berburu. Jadi umumnya anjing itu tidak boleh untuk diperjualbelikan tanpa menyebutkan
anjing apa. Secara mutlak tidak boleh memperjualbelikan anjing. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau bagaimana seandainya anjing tadi kita butuh, ya perlu memang untuk mencaji anjing penjaga kebun karena harus anjing terlatih. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membeli sat anjingnya. Yang dibeli adalah kepintarannya, atau umpamanya yang diberikan kepada pemilik itu adalah jasa melatih anjing. Jasa melatih anjing. Jadi itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jadi hanya jasa melatih anjing. Pertanyaannya yang banyak di kampung kita, engkau biasa tahu lo meli bukan untuk anjing pelacak, bukan untuk anjing peliharaan untuk jaga kebun, bukan untuk anjing yang dipakai beternak dan berburu, tapi anjing nak pakai dalam mungkin acara-acara keagamaan. Maka ini tidak boleh diperjualbelikan. Bilang kata si Makedah tidak diperjualbelikan. Hanya ditukar dengan pisau, ditukar dengan parang, ditukar dengan baskom. Ya rokam mega, apa nak dena oding balu. Dia hanya ditukar. Ini juga tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan menolong orang dalam hal yang tidak baik. Kita mengetahui dalam agama kita, ya apalagi kita mengetahui kalau itu acara keagamaan, berarti toleransi itu hanya tidak saling mengganggu dalam. Silakan orang beragama dengan agamanya, kita tidak boleh mengganggunya ketika mereka beribadah, tapi ada larangan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tidak boleh saling menolong dalam dosa. Kita tahu bahwa itu perbuatan dosa, berarti menolong orang dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya kalau memang harus ditukar, ya ditukar, ya pernah tukar untuk anjing yang dipakai berburu, dipakai jaga kebun, dipakai untuk anjing pelacak dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau selain itu tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka uangnya haram, begitu pula juga tukar menukarnya yang lain adalah haram. Itu yang terkait dengan anjing. Kita masuk ke masalah babi. Mayoritas ulama menyepakati bahwa babi itu termasuk najis. Ya, kalau disebutkan najisnya babi itu, kalau anjing adalah jilatannya, ya liurna bokai adalah najis mughalladhah, najis yang paling berat. Nah, sebab cara membersihkan najisnya liur anjing itu adalah dengan tanah, dengan 7 kali air dan tanah satu kali di antaranya. Bagaimana dengan babi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Babi jelas kenajisannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Nah, pada Allah taala makada qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir fa innahu rijasun. Katakanlah Muhammad, tidak ada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya babi itu kotor. Dalam ayat di atas Allah menekankan bahwa babi adalah kotor, dan kotor dalam bahasa fikih berarti dia najis. Juga hukum najisnya babi dikiaskan dengan anjing. Sebagaimana anjing adalah najis, begitu pula dengan babi.
Padahal anjing lebih baik daripada babi dari sisi terdapat manfaat. Lebih makan jaigar anjingnya dibanding babi. Nasabak ya roh anjingnya ada manfaatnya. Bisa jadi anjing pelacak, bisa anjing berburu dan lain-lain sebagainya. Itu najis. Lebih-lebihan namanya babi, jelas keharamannya dalam Al-Quran dan tidak ada manfaatnya yang lain-lain. Dengan demikian tidak diperbolehkan menjual babi, tidak dibolehkan memperjualbelikan babi karena babi termasuk najis dan karena Rasulullah telah mengharamkan penjualan jual beli babi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal hinsiri wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli arak tua pahit. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli arak, semua yang minuman-minuman memabukkan. Kemudian wal maitati, begitu pula haramnya bangkai. Kita sudah bahas tentang haramnya bangkai. Kemudian wal hinsir, begitu pula haramnya yang namanya babi. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli berhala. Berhala, apa segala hal-hal yang disembah dijadikan sembahan adalah berhala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli itu sebagaimana dan jenis-jenisnya. Yang biasa kita temukan adalah banyaknya bahan-bahan makanan, bahan-bahan kosmetik dan lain-lain sebagainya hasil pengolahan dari organ babi. Di antaranya umpamanya disebutkan kayak gelatin. Ya, biasa campuran makanan yang diperoleh dari hasil proses kimia yang secara alami menghasilkan protein. Ya, ada protein babi itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan dari tulang atau kulit binatang seperti ikan, sapi dan babi. Gelatin yang diperoleh dari babi merupakan gelatin yang paling luas dipakai dalam industri pangan dan obat-obatan. Mengingat gelatin yang didapat dari hewan ini paling murah dibandingkan hewan lain. Jadi yang kayak gelatin itu protein. Nah, inilah yang paling banyak dipakai di obat-obatan, bahkan campuran makanan. Bahkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angkai dipakai dalam campuran-campuran minuman. Dalam industri pangan gelatin paling banyak dipakai itu babi karena paling murah harganya. Ya, paling murah harganya. Kemudian menjadilah bahan baku pembuatan vaksin. Ya, bahan baku pembuatan vaksin, bahan baku pembuatan kapsul, bahan baku pembuatan pil, bahan baku pembuatan odol, pasta gigi dan sabun dan bahkan minyak gosok lainnya. Bahan bakunya itu biasa di negara-negara modern itu ada angka kode-kodena, ada kode-kode yang tertulis komposisinya, ada campurannya. Kalau gelatin yang berasal dari babi biasanya kodenya itu 101, 101A, 120, 150, 153. Banyak istilahnya. Ini yang perlu kita hafal-hafal dan kita perhatikan itu karena memang umum banyak dipakai. Ya, walaupun kalau ditemukan langsung kongkatui runtuk maka ada campuran babinya. Oh, heboh itu surat kabar ya, kirim mana sih kalau WA atau maka padahal maitan dipakai. Maitan ka perhatikan ikodena napa sih maruka ke media sosial le. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membahas bagaimana hukumnya apabila itu tercampur dengan makanan. Ada dua pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama mengatakan bahwa tidak apa-apa. Nah, sabab berubah nih zatnya dari babi menjadi bahan makanan, berubah zatnya. Kemudian didasarkan hal ini mengatakan bahwa pendapat dari Al-Askafi, ulama mazhab Hanafi yang mengungkapkan tidak termasuk najis
abu bekas pembakaran najis, juga garam yang berasal dari bangkai, keledai ataupun babi karena wujudnya telah berubah menjadi garam. Apabila narekongkan asang aga babi no oko pangimpang pakai buah pejewe, nah inapa mate berarti si campur iru pejewe si bawa bangkai babi tadi, maka karena berubah satnya menjadi garam maka tidak haram. Tapi kemudian pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa garam yang berasal dari perubahan wujud babi hukumnya tetap haram, karena zat babi adalah najis sekalipun najis tersebut berubah bentuk menjadi zat lainnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan di sini bahwa nareko buangi bangkai tikus idza waqa'atil fa'ratu fi samni, apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, fa in kana jamidan, apabila minyak samin itu membeku maka buanglah nareko mateke yar minyae, maka buanglah hal yang di sekitar tikus itu. Tapi nareko dena mateke wa in kana ma'yan, apabila minyak itu cair pada yewaye cair, maka fala takrabuhu, janganlah mendekatinya karena itu haram, itu sudah jadi najis. Maka ini najis nasabak buangi balawe oko minyae narikomateke, maka itu tidak apa-apa, buang saja yang di sekitar itu. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa hukum gelatin yaitu protein dari babi tetap haram, walaupun berubah bentuk tetap haram. Begitu pula juga ada lemak babi. Lemak babi itu tetap haram. Kapsul itu kapsul tengah-tengah tanya Pak Bura. Kapsul tanya Pak Bura. Kegai Pak Bura liset nami kapsul ya, hanya isi kapsul. Yang di luarnya itu adalah lemak. Kapsul itu lemak yang mudah komaitai nak kenawai dalam hancur, kemudian itu menjadi obat dalam diri kita. Jadi lemak yang paling murah adalah lemak babi. Ia namanya kan orang banyak menjual itu mencari keuntungan. Ya, carilah yang paling murah bahan bakunya supaya bisa dijual mahal. Maka lemak babi sama hukumnya dengan protein babi, gelatin babi, hukumnya tetap haram. Vaksin yang mengandung protein babi atau gelatin babi, ya disebutkan bahwa hukumnya sebenarnya juga haram. Hukumnya adalah haram. Tapi hukum haram ini bisa berubah dalam kondisi tertentu. Hukum haramnya vaksin protein babi bisa berubah bila tidak terdapat alternatif lain pengganti vaksin yang mengandung gelatin babi, dan berat dugaan bahwa orang yang tidak mendapat vaksin ini akan terserang penyakit berbahaya. Beberapa tahun yang lalu ada vaksin yang heboh itu, ada campuran walaupun kada vaksin ada campuran gelatin babi, campuran gelatin. Nah, oleh di Indonesia oleh umumnya umat Islam ditolak karena mengandung itu. Kemudian ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diikuti oleh Muhammadiyah bahwa boleh, karena tidak ada vaksin lain selain vaksin itu. Nah, ya mirongkan, tapi ternyata campuran. Nah, ada gelatin babi. Nah, kalau umpamanya diperkirakan narekodei vaksin itawe berbahaya nak kena penyakit, maka vaksin yang memakai protein babi itu tidak haram. Ya, dalam keadaan tertentu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabat napuade bong Allah taala, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa madturirtum ilaihi. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.
Surah Al-Quran surah Al-An'am ayat 119. Artinya protein babi ini bisa berubah menjadi halal kalau dalam keadaan darurat. Tidak ada obat lain selain itu, maka itu boleh dipakai masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat surah Al-An'am ayat 109, illa matturirtum ilaih, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang terkait dengan babi dan pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan jual beli khamar. Jadi jual beli babi haram, dimakan haram uangnya. Dena wading yalah. Dena wading yalah duitna masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menutup pengajian kita dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.